Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat jamaah tarawih yang sangat berbahagia, di kesempatan malam hari ini, malam ke-8 bulan suci Ramadan, karena keunggulan akan adanya bulan hari ke-8 itu akan kita mendapatkan seperti pahala yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu mendirikan Ka'bah al-Mukarramah. Jadi itu pahala yang besar. Makanya jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan ini malam, jangan abaikan ini malam, karena malam ini kita akan mendapatkan pahala ganjaran seperti pahala Nabi Ibrahim waktu mendirikan Ka'bah. Ka'bah didirikan ini oleh Nabiullah Ibrahim itu karena perintah Allah. Makanya di sampingnya Ka'bah itu ada namanya Maqamu Ibrahim. Itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim waktu mendirikan ini Ka'bah. Tetapi batu ini berasal dari surga, sama dengan sudutnya Ka'bah yang disebut Hajratul Aswad. Pernah ada peneliti dari Perancis menyatakan bahwa batu ini bukan batu biasa. Maka dia pura-pura menjadi muslim, lalu dia terselidiki ini batu. Ternyata hasil penyelidikannya, dia kembali ke kampungnya di Perancis, lalu masuk ke laboratorium Inggris. Di Inggris dia mulai meneliti. Ternyata dia kaget karena batu ini tidak ada samanya dengan batu yang ada di dunia semua. Dia katakan ini meteor, ini batu yang memang datangnya dari surga. Maka pada saat dia mendapatkan yang namanya hasil ini, ia kembali ke ulama Inggris lalu menyatakan dirinya masuk Islam. Jadi banyak orang-orang dulu itu masuk Islam itu gara-gara seperti itu. Sama dengan yang namanya salah seorang juga peneliti dari Jerman. Ini namanya agak susah karena Friedrich Helmich. Itu dia teliti, dia katakan gini, mana ada orang mati bisa hidup. Karena dia baca ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan pernah kalian menyangka orang mati itu mati, bal ahya'un kata Allah, tapi dia hidup. Maka dia ke kuburan, dia gali kuburan, dia gali kuburan ini sudah 5 tahun. Begitu tiba ke dalam, dia kaget karena tulang belulang manusia itu satu area. Kita kan muslim ditidurkan, logikanya harusnya kaki di situ, lutut, paha, baru ini, tulang rusuk, baru paling depan kepala. Ternyata tidak. Tulang belulangnya ini manusia bertumpuk pada satu titik. Dari kepala ini satu tempat begini. Makanya dia naik ke kubur, baru dia tanya bagaimana cara dia masuk Islam. Jadi kita ini beruntung sudah Islam. Tapi masih banyak Islam KTP. Masih banyak Islam KTP. Ini masjid lumayan, alhamdulillah. Jangan biasakan
diri kita tidak masuk masjid karena boleh jadi banyak orang sudah mati baru dibawa ke masjid. Makanya ada istilah berkata, biasakanlah berdiri di belakangnya imam, jangan kau tunggu terbaringmu di depannya imam. Kalau kita sudah terbaring di depan imam berarti sudah mati. Nah, orang mati itu macam-macam lah. Ada orang mati karena jatuh cinta. Banyak. Ada orang mati karena ditabrak mobil. Tapi tidak semua orang yang ditabrak mobil meninggal. Di Makassar saya kaget karena dia meninggal gara-gara makan nasi kuning pagi-pagi. Saya sempat ke rumahnya takziah. Saya tanya, gara-gara nasi kuning kenapa? Dia bilang begini Pak Ustaz, dia lapar pagi, dia singgah beli nasi kuning. Penjual nasi kuning membungkus itu nasinya, minta maaf, dengan hektar. Tahu hektar? Klik. Ternyata waktunya hektar begini, penjual ini entah tahu atau tidak tahu, ada peluru hektar masuk ke nasi kuning. Dia pulang ke rumah, dia makan ternyata itu di sini tersangka. Dibawa lari ke rumah sakit, di rumah sakit menyatakan meninggal. Gara-gara apa kematiannya? Karena makan peluru hektar. Makanya kalau makan hati-hati, kayak tadi ada show di hektar sih. Tapi kan tidak dia mati. Hati-hati, kenapa? Inilah kematian. Banyak orang meninggal karena tersengat aliran listrik. Tahun lalu itu di belakang rumah itu anak. Dia bekerja di satu kabupaten, bikin kasih naik baliho. Jadi yang kasih naik baliho hati-hati. Nah, dia kasih naik baliho yang ukurannya 5x10. Maka dia harus manja. 3 orang ditangkap begini. Tetangga itu paling bawah karena dia paling besar. Naik temannya satu lagi. Yang di atas lupa ambil itu pengkait. Maka dia teriak ke bawah, pengkaitmu. Maka yang paling bawah ambil, kasih gini. Karena ini tiang besi-besi kecil. Maka dia pun menarik ala orang menimba. Tiba di atas dia tidak lihat aliran listrik terbesar. Tiga-tiga meninggal semua. Yang sadis ini yang di belakang rumah karena calon pengantin. Kasihan waktu kita di kuburan itu calon istrinya menangis terus. Baru di depanku. Jadi saya semua siap di belakang. Saya cuma bisikin, adek, jangan kau pingsan. Dia tanya, kenapa kalau pingsan? Kapan kau pingsan, maka kau pasti jatuh di pangkuan. Apakah saya tidak terima? Terimalah. Coba dengar. Makanya inilah hidup kematian singkat. Banyak orang mati karena putus cinta. Aduh, jangan nih. Ibnu Battal dalam kitab Al-Mahabbah, beliau katakan cinta itu 3. Karena cinta kita lahir, karena cinta kita dewasa, karena cinta tidak akan mati. Di mana bukti cinta yang membuat kita lahir? Berapa nanda Bapak? 3. Tahu berapa kita menikah? 2008 menikah. Tahu? Zaman istri tak? Ada. Pak polisi. Tahun berapa menikah?
Dua bersama aku, tidak satu gedung ji. 2008 istri saya juga. Beliau menikah dengan seorang perempuan kan? Tidak mungkin dengan saya dong. Kalau sama saya kan LGBT. Bayangkan Pak Polisi, beliau menikah. Kenapa kita dikatakan karena cinta kita lahir? Maka beliau mencintai perempuan. Entah mereka ketemu di mana, Allah Allah. Mungkin Pak Polisi ketemu pada saat pelantikan. Kan ada juga orang pacaran waktu SMA. Kalau saya sama istriku, alhamdulillah. Cuman ya, dia pernah katain Kak bahwa siapa yang mau sama orang hitam? Ayo kudengar. Tidak mau kasih tidur Ci. Ku baca-baca. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, jangan kasih tidur dia sebelum dia melihat wajahku di matanya. Selesai. Karena cinta yang membuat kita lahir. Beliau jatuh cinta. Maka didahului dengan istilah adat. Namanya pelamaran. Begitu kita dilamar, alhamdulillah. Setiap pelamaran pasti ada maunya, namanya mahar. Oh, kalau di Makassar Pak, la ilaha illallah, itu mahar, bukan main. Tergantung. Kalau hidungnya mancung 100. Kalau ada lesung pipinya 1,5. Kalau kulitnya putih bukan karena skincare, itu putih alami 200. Coba. Makanya yang coba-coba melamar anak gadis di Makassar. Untung saya cepatnya menikah. Saya menikah tahun 96. Maharnya cuma 2 juta. Itu pun setengah mati bercanda. Karena saya mencintai istriku, dia juga cinta kepadaku, maka terjadi yang disebut apa? Nikah. Saya terima nikahnya Siti Khadijah binti Ali Kadir dengan mahar 1,5 perhiasan emas dan seperangkat alat sholat bayar tunai karena Allah. Pak Imamnya, saya langsung jawab, saya terima nikahnya, selesai, sah. Alhamdulillah. Terjadilah apa yang disebut dengan malam pertama. Wow, bingung juga. Baru kali itu aku tidur dengan seorang perempuan. Ternyata saya masuk di kamar tidur, ada kakinya, ada neneknya, ada tantenya, ada keponakannya. Ini malam pertamaku. Saya mulai garuk kepala. Tapi saya tidak pernah kehabisan akal. Saya tunggu sampai jam 10, setengah 11. Saya ke kamar mandi berwudu. Baru saya masuk di kamar, saya tanya tantenya, kakeknya, neneknya, keponakannya, minta maaf, izin, saya mau sholat isya. Begitu mereka semua lompat keluar, saya kunci kamar, baru bukan mau kunci. Ternyata pintu kamarku dikejar. Belum bisa. Saya cuma bilang kalau belum bisa kembali ke kamarku. Alhamdulillah. Proses itulah yang terjadi sehingga lahir anak pertama. Karena cinta yang membuat kita lahir. Karena cinta kita semua dewasa. Karena cinta pun kita akan mati. Coba ya. Cinta yang membuat terlahir di belayar kita dengan kelahirannya. Alhamdulillah. Bayangkan kalau istri mau melahirkan, bapak-bapak gelisah tak? Pak Polisi, saya kalau ada berapa? 4. Kita 3 jadi sama-sama 2,5. Saya 5. Kalau mau tambah jadi 6 kecil, biar sarungku buat ke istriku hamil. Dan kenapa kita Pak Ustaz? Karena ada kaki dalam sarung. Coba jangan.
Kita semua 3, 4, 5. Lahir anak pertama kan 2009 lahir anakku, pasti gelisah di rumah sakit. Ini namanya laki-laki stres dia. Apalagi kalau sudah dengar istri di rumah tangga, baik, la ilaha illallah. Maka kami di luar tempat mulai gelisah. Aduh, begitu kedengaran suara, maka kita semua bapaknya langsung sujud syukur. Setelah sujud syukur keluar suster. Izin, nama Pak Indra mana? Kalau suster tidak mungkin bilang Pak Indra mana? Saya suster. Laki perempuan yang pertama. Laki. Maka dia gendong anak. Bayangkan dia gendong itu anak. Izin. Angkat dari anak. Maka beliau berhenti menangis. Dia nangis bukan karena apa, nangis bahagia. Ibu di dalam alhamdulillah sudah mulai mandi bersihkan, mulai ia berdandan, lipstik mulai dipakai, shadow mulai, ambil lagi maskaranya. Terakhir apa dia pakai? Somplek. Waktu melahirkan coklat matanya, setelah melahirkan dia warna biru. Ini perempuan di Makassar, nah. Kalau di Lombana alhamdulillah sama. Hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya karena cinta yang membuat kita terlahir, dibelailah ini anak, dijaga, dirawat. Alhamdulillah. Sama dengan cintanya kita di Kabupaten Lombana. Fakartil 10 tahun merawat ini Lombana. Ia jaga betul, ia rawat betul. Ia tidak mau lihat ada masyarakatnya, ia tidak mau lihat ada warganya, ia tidak merasakan nikmatnya ini pembangunan. Alhamdulillah. Maka saat itulah masyarakat Lombana merasakan nikmatnya 10 tahun bersama dengan Fakartil. Walaupun pasti masih ada orang yang tidak senang. Jangankan Fakartil, Rasulullah saja ada yang tidak senang. Apalagi kalau cuma Fakartil dia hari putih lewat. Apalagi wanita. Insya Allah nanti kalau datang Fakartil sudah berobat, sudah ada di sini. Amin. Sekolah menunggu selesai. Setelah Fakartil 10 tahun membangun, alhamdulillah. Maka ini perlu kita tingkatkan, ditingkatkan lagi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita, semoga Allah meridhoi di malam ke-8 ini bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan juga kekuasaannya kepada Andi Nirwana Sibu untuk menjadi pelanjut dari Fakartil yang akan datang ini. Amin. Bapak Ibu hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah, saya cuma gambarkan aja. Lahir karena cinta, lahir karena kita dewasa. Makanya waktu pertama kali kita jatuh cinta, kita laki-laki itu ini jangan dulu. Oh, dulu kan kita belum ada istilah jambul, belah dua dulu. Saya dulu rambut itu belah dua begini, baru ada poniku di sini, panjangnya itu segini di bahu. Itu SMA kelas 3. Kalau saya di sekolah itu ikat pakai karet. Bajuku alhamdulillah tidak pernah terkancing di atas, tidak pernah di dalam. Baju tidak pernah panjang, selalu dilipat ke atas. Adik dulu buku di sini, ilmu tidak akan masuk. Karena waktu SMA satu buku paling benci, guru matematika. Yang ilmu asal dia masuk
tidak pernah tersenyum. Baru ambil di kapur, langsung di 8 kali 5 sama dengan kau. Itu kepada saya. Itu dulu. Sekarang kan guru-guru dia ada guru di sini. Masih ingat waktu SD, satu nama yang mencari Budi. Waktu kita SD satu pelajaran. Ini Budi. Ini Bapak. Ini Kakak. Di mana Budi sekarang? Yang perempuan itu cari rohani. Mana itu rohani? Masih ingat waktu SD sama anak-anak? Anak-anak baru masuk sekolah, pakai baju merah, rambutnya ekor kuda. Siapa namanya? Mani Rohani. Ini nama yang tidak ada. Nah, makanya hadirin yang kami dimuliakan oleh Allah, cinta yang membuat kita dewasa. Maka mulai dari kita merawat diri. Tanco sudah mulai dipakai, hand body sudah mulai dikenakan, Rexona mulai dipakai. Tapi di bagus itu tawas. Saya itu tawas dipakai. Pernah hampir ketangkap di Singapura. Bayangkan kan saya bawa tas-tas kecil begini. Di dalam tas itu ada tawas. Ternyata waktu kelewati pemeriksaan di Singapura, bunyi. Polisi panggil, hey, Mister, come here. Yes. What is this in the bag? I don't know. Open, please. Dia buka. Lanjut. What is this? What is this? Ma'am, I'm sorry, Mister. What is it? Sorry, tawar. What tawar? This thing. Bodohnya itu orang polisinya Singapura, dia cium. La ilaha illallah. Nah, makanya hadirin yang dapat dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya tadi kita semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Karena kami masih lama di Kabupaten Bombana. Besok insya Allah kami di sana, kami di situ, kami di sana, kami di sana. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini semua dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga insya Allah ke depan Kabupaten Bombana mendapatkan pemimpin untuk melanjutkan akan apa yang telah menjadi program dari Pak Afdil untuk kita rasakan sama-sama di Kabupaten Bombana. Insyaallah lain hari kita jumpa, suatu saat kita bertemu. Saya Arifin lewat, mohon maaf segala bentuk kekurangan. Bila kita taufiq wal hidayah.